Pemirsa, pernahkah Anda mendengar ungkapan tentang aroma mulut orang berpuasa yang diibaratkan sebagai wanginya surga? Pasti pernah dong ya? Namun pemirsa, bau mulut tetaplah bau dan bisa membuat seseorang merasa tak nyaman dan menurunkan rasa percaya diri. Bau mulut bisa terjadi karena tak adanya asupan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita dalam jangka waktu yang lama. Beruntunglah kita karena puasa saat ini bisa mengandalkan masker. Selain sebagai pelindung, juga berguna sebagai penutup dan penyaring aroma yang keluar dari mulut agar tak tercium orang di sekitar. Nah pemirsa, pastinya ini akan tetap terasa tak nyaman, terutama saat berada di tengah lingkungan. Bau mulut akan sangat mengganggu. Selain disebabkan oleh kondisi pencernaan yang bermasalah, bau mulut bisa terjadi karena kurang terjaganya kebersihan mulut dan gigi kita. Sikat gigi dan berkumur menggunakan obat kumur adalah salah satu ritual penting yang bisa mengurangi bau mulut. Namun, mampukah cairan dengan rasa dan aroma penyegar ini mampu mengatasi bau mulut saat berpuasa? Baikkah bila kita berkumur setiap hari? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Nah, banyak orang sekarang tentunya sudah tahu dan sudah mungkin kuat ya untuk tahan nggak minum. Tapi kadang-kadang mungkin nggak kuatnya setelah lama nggak minumnya itu loh. Nah, gimana tuh? Itu suka nggak pede kadang-kadang, kayaknya ngerasanya nih mulut kok agak-agak bau gitu loh Dokter Vito. Ini gimana nih cara ngatasinnya? Pas banget, hari ini kedatangan tamu ya, Dokter Gigi Devia, spesialis bedah mulut. Dokter. Halo. Dok, ini kita langsung dok ya, karena banyak yang beredar di masyarakat, kita harus luruskan. Fakta atau mitos yang pertama tentang bau mulut. Nah, ini nih. Sikat gigi membersihkan sisa makanan yang bisa menjadi tempat bersarangnya bakteri berkembang. Jadi ini adalah cara ampuh untuk menghilangkan bau mulut. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter. Fakta dong. Karena memang sikat gigi itu kan tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam mulut. Karena kalau tidak disikat, kotoran itu bisa berkembang biak untuk menimbulkan bakteri gitu. Nah, bakteri ini yang akan menyebabkan timbulnya bau mulut, Dok. Jadi makanya untuk yang ampuh untuk selama puasa memang harus sikat gigi yang benar, tapi caranya harus benar. Gitu. Oke, cara sikat gigi harus benar dokter. Harus benar. Nanti sebelum kita bahas bagaimana cara sikat gigi yang benar dokter, ini ada orang yang memilih jalan pintas dokter, memakai obat kumur atau mouthwash. Ini katanya memakai obat kumur atau mouthwash juga dapat menghilangkan bau mulut. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Jadi fakta. bau mulut obat kumur ini bisa membantu mengurangi untuk perkembangbiakan bakteri karena dia ada antiseptiknya. Tapi bukan hanya dengan obat kumur aja tambah sikat gigi, itu nggak bisa. Tapi tidak dia bisa menggantikan, tidak bisa ya? menggantikan. Tetap harus sikat gigi dibantu dengan obat kumur. Jadi obat kumur itu bisa membantu mengurangkan bau mulut yang selama kita berpuasa. Nah, kita selalu bilangnya tuh ya, sikat gigi. Nah, padahal dalam gigi itu kan ada lidah juga ya di antaranya ya. Betul. Nah, ini suka dilupakan kadang-kadang bersihnya. Jadi karena itu, nah fakta atau mitos yang berikutnya ini adalah lidah adalah tempat bersarang juga bakteri atau kuman yang bisa menyebabkan bau mulut. Ini fakta atau mitos kalau harus dibersihkan juga? Fakta, Dok. Fakta ya, berarti fakta kalau lidah harus dibersihkan juga? Lidah harus juga dibersihkan. Nah, pertanyaan kita sekarang, banyak orang yang sikat gigi tidak melupakan sikat lidah kan selama ini. Kalau kita lihat dari orang, kita pasti lidahnya nggak disikat rata-rata gitu. Tapi ada yang sudah, karena memang lidah itu kan bentuknya tidak rata, ada licin, ada papil-papilnya kan, tidak licin, sehingga itu kan tempat bersarangnya kuman sisa bakteri di dalam mulut. Gitu. Apalagi di situ adalah rongga yang basah ya, lembab, jadi akan mempercepat berkembang biaknya bakteri dan kuman yang akan menyebabkan bau mulut juga dong, gitu. Jadi tetap lidah itu harus disikat sebenarnya. Jadi disikat ya, bukan disikat. dilap gitu misalnya? Bukan gitu. dilap. Enggak, disikat ya. Kan iya, kan ada tuh dok bentuknya yang cuma dilap gitu aja, digosok aja. Itu benar ya dokter ya? Yang itu kayak huruf U gitu. Bisa, tapi sebenarnya yang lebih bagus itu disikat. Karena kalau dilap seperti itu kan nggak semua papil-papil itu tersikat dengan bersih. Kalau sikat gigi ya disikat gitu kan bersih. Dibantu dengan itu boleh. Disikatnya dengan sikat lidah ya dokter? Ada khusus ya? Ada khusus. Oh, itu berapa kali sehari dokter? Setiap kita sikat gigi. Jadi setiap sikat gigi, sikat lidah jangan juga? lupa, kan sebenarnya udah sekalian kan, jadi sikat gigi, sekalian sikat lidahnya. Oke. Itu dia pemirsa ya, sekalian sikat gigi harus sikat lidah juga.
Nah dokter, ini fakta dan mitos berikutnya juga ya dokter. Ini sepertinya fakta tapi butuh penjelasan lebih lanjut kayak ini dokter ya. Ini gusi yang tidak sehat dapat menyebabkan bau mulut. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta juga. Bener fakta ya? Semuanya fakta ini, kita bicara fakta. Yes. Karena gusi itu kan bagian dari rongga mulut. Gusi itu kalau dia tidak sehat, biasanya kan timbul peradangan pada infeksi, pada gusi. Yes. Akibatnya apa? Mudah berdarah sehingga menyebabkan berkembang biak bakteri lagi. Akibatnya apa? Bau mulut lagi. Nah selain itu, untuk plak-plak yang nempel di gusi itu kan menyebabkan gusi meradang. Akibatnya plak kalau tidak disikat dengan bersih setelah kita makan, itu biasanya akan menyebabkan karang gigi, karena setiap plak yang tidak tersikat itu akan berakumulasi menjadi karang gigi. Efek sampingnya sangat banyak juga, bisa jadi akibat gigi sensitif, bisa juga akibat gusinya jadi gampang terselip sisa makanan, jadi banyak banget efek sampingnya. Jadi gusi harus disikat juga sebenarnya pada waktu kita menyikat gigi, jangan cuma gigi aja, gusinya juga harus disikat. Supaya plak tidak nempel. Yang suka menyebabkan radang itu adalah tidak tersikatnya batas antara gigi dengan gusi. Jadi berarti kita harus benar-benar sampai lihat, jangan cuma asal gitu aja ya. Nah gitu. Jadi kadang-kadang orang itu kan melakukan sesuatu tidak ada tujuannya, dia cuman tujuannya sikat. Sikat itu tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan. Kan bukan cuma asal sikat. Ada orang kan asal sikat. Padahal tujuan sikat itu kita tahu tujuannya adalah untuk membersihkan. Jadi semuanya harus tersikat dengan bersih. Itu sebenarnya. Gitu. Jadi itu sikat, lidah, gusi juga Gusi disikat. juga harus disikat. Ya. Oke, ada komponen mulut juga semua disikat. Semua ya? disikat. Baik. Oke, ini pas dari lagi bulan puasa ya. Iya. Sekarang ya semuanya mungkin akan berburu makanan-makanan yang manis karena memang seger banget dan memang enak pada saat berbuka terutama. Nah, ini fakta atau mitos nih? Katanya untuk mencegah bau mulut, kita harus menghindari makanan-makanan minuman yang manis atau mengandung kadar gula yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta, kalau kita minumnya berlebihan. Kalau semua itu yang berlebihan tidak disarankan. Karena sisa makanan yang tersisa pada waktu kita makan, si gula ini yang tersisa akan menyebabkan mempercepat proses perkembangbiakan bakteri. Kalau itu tersiksa pada waktu kita makan. Nah, untuk mencegah itu, minum secukupnya. Yang manis-manis diminum secukupnya. Nggak perlu terlalu berlebihan dan kumur-kumur lah setelah makan dan sikat gigi kalau perlu. Jadi bisa sikat gigi setelah makan kolak gitu misalnya gitu, sikat gigi gitu ya. Kumur-kumur minimal. Kumur-kumur minimal ya. Untuk mengurangi. Tapi ingat kalau kita buka puasa, berarti sebelum tidur kita harus sikat gigi gitu. Karena yang penting kan sebelum tidur. Sebelum tidur yang Iya. penting bau bersih ya. Iya. Nah tadi kalau mengenai abis makan kolak misalnya kayak gitu, kita kumur-kumur berapa lama jaraknya setelah itu? Setelah makan langsung kumur-kumur dan pakai air hangat atau air dingin misalnya gitu? Oh gitu. Jadi untuk kumur-kumur ini nggak harus ada waktu dengan cepat langsung, nggak begitu. Juga kita udah istirahat sebentar, 5 menit, 10 menit lah kita habis itu boleh kumur-kumur. Sudah selesai makan semua ya. Selesaikan, jangan cuma kolak terus kumur. Kolak kumur. Setiap makan kumur dong ya. Kapan selesainya makan? Jadi setelah selesai semua makanan kita Saya yang makan kita dulu ya. konsumsi, apalagi sejak puasa. Selama puasa kan orang makan manis dulu, habis itu makan yang kenyang dulu, habis itu buah. Udah selesai itu semua, jangan kolak kumur, nanti makan kumur lagi. Kan kumur pakai kuah kolaknya. Supaya ringkas ya. Jadi habis sebaiknya setelah selesai semuanya istirahat, biasanya kita sholat habis itu kumur-kumur. Ya, Pas kumur waktu sholat pakai- kan kita bisa kumur-kumur. Kumur pakai air bening kan maksudnya? Iya, kan, air bening, air putih. bening. Air bening kan? Air putih. Kalau putih nanti sirup leci. Iya, kumur sirup leci beda dong, jadinya manis juga. Itu dia. Bisa Emang ngelawak nih. juga nih Intan nih. Emang ternyata bau mulutnya emang jadi polemik ya buat kita, apalagi Betul saat sekali. berpuasa seperti ini. Maka dari itu nanti kita akan kembali membahas sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di Hidup Hidup sehat. Nah, tapi kalau di bulan puasa gini, biasanya kalau berurusan dengan mulut, itu yang jadi polemik bagi kita semua adalah bau mulut. Apalagi sekarang pakai masker. Oh, iya, Kita iya. sendiri yang nyium baunya ya. Jadi bukan Tidak. ke orang ya, berbalik ke kita sendiri ya. Makanya kadang-kadang aku lihat kok kamu lemas banget kayaknya, mungkin udah keracunan kali. Udah kecium bener. Keracunan bawa sendiri ya. Iya. Ternyata keracunan bau sendiri. Nah, langsung aja kita ke fakta dan mitos yang berikutnya. Ini adalah orang tua saya sering ngomong nih dokter nih. Katanya kalau cupa apel atau sudah kue bisa dijadikan obat kumur alami, bisa menghilangkan bau mulut saat berpuasa. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter. Fakta. Karena si asam cuka sama apa tadi? Satu lagi soda, itu kan dia punya pH yang basa. Jadi dia bisa membantu mengurangi perkembangbiakan bakteri yang ada di mulut.
Tapi bukan berarti hanya dengan baking soda, dengan cuka apel aja itu kita udah cukup untuk mencegah bau mulut. Tapi dia bisa berperan untuk mengurangi bau mulut, tapi bukan semuanya hanya mengandalkan dengan kumur-kumur dengan cuka apel dan soda, bau mulut jadi hilang semua, ya enggak. Jadi kalau pakai cuka apel tapi malas sikat gigi, Nggak bisa. sama juga Justru bohong. yang intinya justru sikat giginya. Sikat giginya. Semua yang kita sebut tadi, obat kumur, sama soda, cuka apel itu membantu mengurangi perkembangan bakteri. Jadi mencegah bau mulut, bisa mengurangi bau mulut pada kita saat berpuasa. Tapi yang paling penting adalah sikat gigi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Nah, ini bagi yang mungkin kalau sikat gigi mungkin nggak terlalu sering nih sikat giginya ya. Apalagi kalau mungkin yang kerjanya mungkin sering begadang ya. Kadang pagi malam kan udah nggak tahu ya. Sikat giginya jadi bingung kan ya. Sebenarnya yang sehat itu kapan atau berapa kali sehari harus sikat gigi? Sikat gigi itu seharusnya 2 kali sehari. 2 kali. Ya, kalau kita puasa sebaiknya setelah sahur dan sebelum tidur. Itu yang paling penting. Kenapa pada waktu kita tidur? Karena pada waktu kita tidur anggota mulut kita kan tidak bergerak. Jadi tidak ada self cleansing daripada alami dari tubuh yang membersihkan anggota mulut, sehingga perkembangan bakteri dan kuman jauh lebih banyak pada waktu kita dalam keadaan tidur. Makanya sebaiknya sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan pagi, kalau puasa kita setelah sahur, dan sebelum tidur. Kalau gitu. lebih dari 3 kali boleh ya, Dokter? Boleh banget. Lebih dari 2 Ini kali, kan 5 maksudnya kali. lebih dari 3 kali. Jadi pada waktu 5 kali lah. Makanya dulu. Ya, Semakin dulu waktu bagus, sekolah, semakin bagus. Takut soalnya kan sikat gigi katanya harus sering-sering. Jadi dulu 5 kali. Tapi kalau belum puasa nggak boleh ya sering-sering. Ya, jangan. Itu ada maksud. Itu namanya nggak puasa dong. Jadinya. Ya kan katanya sambil sikat gigi minum air. Jadinya. Sambil sikat gigi Tergantung dulu. niatnya kan. Kalau niatnya apa nih? Kalau cuma niat sikat gigi, tapi nggak boleh, nggak disarankan untuk siang-siang. Makruh ya, iya. Ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan minum air nih ya. Ini katanya kalau misalnya kita minum air putih yang cukup saat sahur dan juga berbuka dapat mengatasi bau mulut. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena di mulut kita, air minum itu kan fungsinya untuk merangsang perkembangan, merangsang untuk air liur supaya produksinya lebih banyak. Pada waktu kita puasa, disarankan minum air putih yang banyak, terutama setelah sahur dan setelah buka puasa. Biasanya 8 gelas sehari kita minum air putih, dan tujuannya untuk mengurangi bau mulut karena perkembangan bakteri. Karena air minum ini berfungsi untuk memproduksi air liur. Nah, air liur itu tujuannya untuk apa? Untuk self cleansing, jadi pembersih kotoran, sisa makanan atau bakteri yang ada di mulut. Dan dia ada anti untuk mengurangi bau mulut kuman, mengurangi bakteri gitu. Oke, jadi harus minum yang cukup ya untuk bisa produksi air liur yang juga yang cukup ya, Dokter ya, tidak kurang. Iya, supaya tidak bau mulut, karena dia bisa, air liur itu kan memproduksi antibakteri yang bisa membersihkan atau mengurangi perkembangan bakteri, terutama pada saat puasa gitu. Ya, Dokter, ini selain sikat gigi nih, Dok, ini pemeriksaan gigi dan gusi secara berkala ini katanya juga bisa untuk mencegah bau mulut. Ini benar atau enggak, Dokter? Ini tipsnya seperti apa, Dokter? Betul. Jadi memang kontrol ke dokter gigi, membersihkan gigi dengan cara tepat dan benar, ini sangat-sangat membantu untuk kita mencegah bau mulut dan menjaga kebersihan gigi dan mulut selama kita berpuasa. Tipnya untuk membersihkan gigi, menjaga supaya bau mulut kita tidak terlalu pada waktu puasa, yaitu sikat gigi yang benar dengan cara yang tepat, terus dengan waktu yang tepat, yaitu sikatlah 2 kali sehari setelah sahur terutama dan sebelum tidur. Yang paling penting adalah sikat yang benar dengan teknik yang benar, kemudian minum air putih yang banyak. Dan tadi dokter bilang gigi dan lidah juga sebenarnya harus disikat juga ya? Ya, lidah juga disikat, gusi juga disikat. Oke, ingat juga saat lagi sikat gigi, jangan lupa itu harus pakai pasta gigi juga, jangan ditelan ya. Ya. Bahaya nanti, tapi yang lain nanti. Oke, baik kalau gitu. Makasih Dokter, Sama-sama. informasinya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Gak terasa Oke. Dokter Vito ya, udah 1 jam kita menemani Anda semuanya. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Semoga lancar semua ibadah puasanya, tetap sehat selalu. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Salmadina. Indonesia, hidup sehat.